Rasul yang mempunyai belas kasih, Rasul yang mempunyai kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Tidak lain dan tidak bukan, dialah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad. Sedih kita punya Nabi. Dia merasakan duka apa yang kita derita. Dia merasakan pedih apa yang kita derita. Rasul merasa berat dengan apa yang kita derita. Lalu kita bagaimana dengan umatnya? Berkenaan dengan itu, ada suatu fakta sejarah. Dulu diam yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim, di mana di situ diceritakan tatkala Nabi kita Sayyiduna Muhammad pulang ke rumah dengan keadaan ketakutan, menggigil, keluar keringat. Begitu dia pulang, disambut oleh istri yang tercinta Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Begitu sudah dikeringkan keringat Nabi, diselimuti Nabi, istri Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma yusbih? Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau ketakutan, yang membuat engkau menggigil seperti ini? Gua belum ada ini. Lalu Nabi menjawab, celaka bagi bangsa penduduk Arab, bahkan celaka bagi umat Nabi, dari kejahatan yang sudah hampir tiba, dari kejahatan yang sudah mendekat. Ini yang membuat Nabi kaget, umatnya akan terkena bencana, musibah, malapetaka. Sedih kita punya Nabi. Tapi yang menarik saudara, istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, andai kata bencana itu datang, apakah kita akan ikut terkena bencana yang ada? Padahal di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang soleh. Luar biasa. Istri Nabi bertanya, apakah kalau bencana datang kita akan hancur, kita akan terkena, padahal di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang soleh? Akhirnya Nabi menjawab, Naam, idza kasura al-khabar. Nenek ku corot nih. Ya, Coba deh. kita akan ikut terkena bencana yang ada. Idza kasura al-khabar, jika kebijakan sudah merajalela. Jawaban Nabi singkat, padat, jelas. Tidak membutuhkan takwil yang berbelit. Kata Nabi, jika kebejatan sudah merajalela, kemungkaran ada di mana-mana, kemaksiatan ada di mana-mana, walaupun di sekitar kita banyak orang yang soleh, banyak orang yang taat, tapi tatkala kemaksiatan di mana-mana, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang melawannya. Orang baik akan tetap ikut bencana yang ada. Takbir! Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya, saya keras vokal sedikit. Mengingat kebebasan yang merajalela di sekitar kita, nggak pantas pantas Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi, di mana Allah menyatakan, tatkala Allah memerintahkan Jibril alaihi salatu wassalam, ya Jibril, Kataku kan kagak ada. Bapak kamu Suha ya? Gua kagak. Hai Jibril, hancurkan kota ini, kembalikan kota itu, wa ma fiha, dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Jibril bertanya kepada Allah. Jangan. Tatkala Jibril perintahkan Allah untuk menghancurkan sejumlah kota, sejumlah negeri, Jibril bertanya kepada Allah, ya Rabb, Dia mulu. inna fi madinata kada
abduka lam ya'sika qattun. Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya kota yang kau perintahkan aku, negeri yang kau perintahkan aku untuk menghancurkannya, masih ada hambamu yang soleh, hambamu yang taat. Lam ya'sika qattun, dia tidak pernah melakukan maksiat kepadamu. Lalu Allah menjawab, ya Jibril, itu hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang taat, wajahnya tidak pernah berubah tatkala hukumku dilanggar di depan dia. Kata Allah, hai Jibril, itu hambaku yang soleh, hambaku yang taat, wajahnya tidak pernah berubah tatkala hukumku dilanggar di depan dia. Pakai handicam ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang betul itu hambaku yang soleh, betul. Dia hambaku yang taat. Dia tidak pernah melakukan maksiat kepadaku. Tapi tatkala hukumku dilanggar, dia diam. Tatkala kemaksiatan ada di mana-mana, dia diam. Tatkala kemungkaran ada di mana-mana, merajalela, dia diam. Tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang melarangnya. Maka Allah katakan, hancurkan kota itu berikut isinya. Hancurkan dan hancur. Lihat, cuma karena orang soleh, wajahnya tidak pernah berubah tatkala maksiat merajalela di depan dia. Masya Allah. Pantas kalau begitu. Apa? Kalau kita buka kitab An-Nasohi Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, di situ diceritakan ada suatu negeri yang dihancurkan oleh Allah, padahal di negeri tersebut masih ada 18.000 orang-orang yang soleh, yang amalnya setingkat dengan para nabi. 18.000 orang soleh, amalnya seperti para nabi, tetap dihancurkan oleh Allah. Tatkala kemaksiatan ada di mana-mana, kemungkaran ada di mana-mana, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang melarangnya, tetap Allah hancurkan. Sarah sama. Ya, Allah yang menyatakan, bukan saya hanya menyampaikan, mengingatkan, betul. Maraknya kemaksiatan, kemungkaran yang ada di mana-mana. Ayo kemana? Maka itu sudahlah, kita bisa lihat sekarang Bang Jum. yang terjadi di Republik ini. Awan aja. Tatkala tsunami mengguncang Aceh, Embung. pondok-pondok pesantren, berikut santri dan kiai digulung oleh gelombang tsunami. Bahkan bayi yang tidak berdosa tetap digulung oleh gelombang tsunami. Apa dosa bayi? Setiap bayi yang baru lahir, dia dalam keadaan suci, dia tidak membawa dosa keturunannya. Maka itu dengan kemaksiatan yang merajalela di Republik ini, dengan berbagai macam bencana, musibah, malapetaka yang kerap melanda Republik ini, ayo mari sama-sama kita tanya pada Republik ini, betul? Betul. Tanya, hai Indonesiaku, hai negeriku tercinta, hai Indonesiaku, negeri berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, negeri gudangnya kiai, gudangnya habaib, gudangnya pondok-pondok pesantren, gudangnya majelis-majelis taklim. Ada apa ini? Ada apa? Bencana datang bertubi-tubi seperti tiada henti. Tanyakan, dosa apa yang ada di kau punya negeri? Maksiat apa yang ada di pada negeri? Kezaliman macam mana yang sudah kau biarkan merajalela sehingga mengundang bencana dari sisi Allah? Allah Akbar. Tanyakan
tanyakan dan tanyakan kepada ulama-ulama di negeri kita, kiai-kiai di kampung kita, ustadz-ustadz di kampung kita. Hai kiai, hai ulama, hai ustadz, maksiat apa yang selama ini kau biarkan? Kemungkaran apa yang selama ini kau diamkan? Yang hanya kau tonton saja, yang tidak kau larang, tidak kau cegah, tidak kau lawan, sehingga kemaksiatan merajalela, mengundang bencana dari sisi Allah. Tanyakan Bisa aja nih komik. dan tanyakan diri kita masing-masing. Yang ini mampet, yang ini enggak. Dosa apa yang sudah kita lakukan? Apa kesalahan kita waktu kita sudah benar? Apakah puasa Ramadan kita sudah benar? Apakah zakat harta kita sudah benar? Tanyakan saudara. Tanyakan. Tidak mungkin saudara Allah memberikan kepada negeri kita kalau tanpa sabab-musababnya. Betul. Pasti ada sesuatu yang tidak beres pada negeri ini sehingga mengundang bencana dari sisi Allah. Rock and roll. Takbir. Allahu Akbar. Maka itu kalau sudah tahu begitu, kita umat Islam, ulama, kiai, santri perlu merapatkan barisan. Kita bagi-bagi tugas, betul? Kalau tugas berpunggung kita semua, kita tidak mampu, saudara. Manusia yang sempurna adalah Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad. Adapun setelah kita punya Nabi, banyak kita kekurangan. Sebelumnya ada sahabat dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Tidak ada yang sempurna. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar yang tegas, yang bijak. Tapi di situ juga ada Sayyidina Umar yang tegas, yang berani, yang gagah. Sampai